Internet Marketing. Bab 1. Manajemen Pemasaran. Pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan kegiatan yang direncanakan dan dijalankan oleh perusahaan. Perencanaan membutuhkan strategi dan keahlian yang tepat untuk menentukan perencanaan tersebut. Peran manajemen pemasaran dalam sebuah perusahaan sangatlah penting. Ini termasuk menyiapkan produk yang lebih inovatif dengan memilih pangsa pasar yang diharapkan perusahaan dan mempromosikan produk baru kepada pembeli yang potensial. Pengertian pemasaran menurut para ahli adalah sebuah proses yang memiliki sistem dan desain manajerial untuk menciptakan, menawarkan, atau menukarkan produk miliknya dengan produk milik orang lain. Dengan kata lain, sebuah pemasaran merupakan langkah awal dari kegiatan jual beli ataupun bisnis yang dirancang dan disusun menggunakan strategi atau rencana untuk menentukan harga, mempromosikan barang, serta dapat memuaskan kebutuhan konsumen selaku pembeli. Selain untuk memberikan kepuasan tersebut terhadap konsumen, pemasaran juga akan memberikan dampak positif terhadap penjual atau produsen, karena dengan meningkatnya pemasaran yang dilakukan, maka kegiatan bisnis juga akan terus terjaga dan memberikan kenaikan ekonomi yang signifikan. Sebelum melakukan pemasaran, penjual atau orang yang ingin melakukan pemasaran haruslah melewati beberapa proses. Proses tersebut antara lain 1. Perencanaan, 2. Konsep pelaksanaan, 3. Penentuan harga, 4. Promosi, 5. Pendistribusian barang atau jasa, dan yang terakhir bauran pemasaran. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomis dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Berikut adalah konsep pemasaran, yaitu 1. Konsep produksi menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia dan harganya terjangkau. Karena itu, Anda harus berfokus pada peningkatan efisiensi produk dan distribusi. Dengan adanya peningkatan efisiensi produksi, maka harga akhir dapat ditekan sehingga konsumen akan mendapatkan penawaran yang terjangkau. 2. Konsep produk. Konsep produk menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovatif yang terbaik, selalu memberikan produk dengan mutu terbaik. 3. Konsep penjualan. Konsep penjualan menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli produk perusahaan kecuali jika produk itu dijual dalam skala penjualan besar serta dengan usaha promosi yang besar. Biasa diterapkan pada produk atau jasa non-primer. 4. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran menyatakan bahwa dalam konsep ini, pencapaian tujuan organisasi tergantung pada pengetahuan akan kebutuhan dan keinginan target pasar dan memberikan kepuasan yang diinginkan dengan lebih baik daripada pesaing. Yang kelima ada konsep pemasaran berwawasan sosial. Konsep pemasaran berwawasan sosial dalam bahasa Inggris disebut societal marketing concept. Konsep ini mempertanyakan apakah konsep pemasaran murni sudah memperhatikan kemungkinan konflik antara keinginan jangka pendek konsumen dan kesejahteraan jangka panjang konsumen. Yang keenam ada konsep pemasaran holistik. Konsep pemasaran holistik, bahkan jika sebuah bisnis dibuat dari berbagai departemen, departemen tersebut harus bersatu untuk memproyeksi citra bisnis yang positif dan bersatu di benak pelanggan. Ketiga, ada perkembangan pemasaran. Perkembangan pemasaran bermula ketika tahun 1900 terjadi sebuah revolusi industri secara besar-besaran dan mengubah cara atau perilaku masyarakat. Jika sebelum terjadinya revolusi, masyarakat masih mengenal cara berbisnis dengan ciri utama merkantilis atau berdagang. Maka setelah revolusi, perilaku bisnis masyarakat berubah menjadi kapitalis. Keadaan berubah menjadi kapitalis dikarenakan munculnya kekuatan baru di dunia perdagangan, di mana banyak orang-orang yang memiliki uang yang banyak menggunakan uang mereka sebagai modal untuk membangun pabrik dan perusahaan. Tujuannya tidak lain adalah untuk memproduksi barang secara lebih cepat dan memperdagangkannya. 2. Digital marketing. 1. Pengertian digital marketing. Menurut Chavez and Chadwick, digital marketing merupakan aplikasi dari internet dan berhubungan dengan teknologi digital, di mana di dalamnya terhubung dengan komunikasi tradisional untuk mencapai tujuan pemasaran.
Hal tersebut dapat dicapai untuk meningkatkan pengetahuan tentang konsumen, seperti profil, perilaku, nilai, tingkat loyalitas, kemudian menyatukan komunikasi yang ditargetkan dan pelayanan online sesuai kebutuhan masing-masing individu. Yang kedua ada konsep digital marketing. Kolaborasi teknologi digital dan pemasaran dalam konsep digital marketing telah mengubah persepsi banyak perusahaan bahwa pemasaran internet telah dijelaskan secara sederhana sebagai mencapai tujuan pemasaran melalui penerapan teknologi digital. Pemasaran digital adalah penggunaan teknologi untuk membantu pemasaran kegiatan untuk meningkatkan pelanggan pengetahuan dengan mencocokkan kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya ada tokoh digital marketing. Pemasaran digital membuat motivasi dalam segala kegiatan yang dilakukan individu dengan digital secara platform ataupun aplikasi. Pada dasarnya, digital marketing memiliki tokoh utama dalam membangkitkan platform yang ada di Indonesia. Berikut tokoh dalam penggerakkan digital marketing adalah satu, Nadiem Makarim. Saat itu dirinya bertugas sebagai marketing sekaligus sebagai CEO di perusahaan yang didirikannya, yakni Gojek. Kesuksesannya ditandai dengan keberhasilannya. Perusahaan itu menjadi unicorn pertama di Indonesia pada tahun 2016 yang tentunya ini merupakan salah satu prestasi besar. Lalu yang kedua ada Ferry Unardi. Nama dari perusahaan tersebut adalah Traveloka. Dan kesuksesan yang dimiliki oleh perusahaan ini tentunya tidak terlepas dari sang CEO yang sekaligus menjadi muka dari perusahaan Ferry Unardi. Bahkan karena kesuksesannya, si Ferry Unardi berhasil memukau tokoh marketing dunia dan membuatnya masuk ke dalam daftar karena memenuhi semua penilaian yang diberikan untuk berada di posisi ini. Yang ketiga ada Al-Fatih Timur, merupakan pendiri dari salah satu tempat untuk berdonasi terbesar di Indonesia, yakni kitabisa.com. Selain merupakan yang terbesar, perusahaan ini juga menawarkan jaminan keamanan yang luar biasa, sehingga tidak heran jika kemudian banyak yang menggunakan layanan di perusahaan ini. Tentunya, semua kesuksesan yang dimiliki oleh perusahaan ini tidak lepas dari tangan pintar sang marketing sekaligus pendirinya, yaitu Al-Fatih. Yang keempat ada Hendrik Tio. Sebelum kehadiran banyaknya toko online di Indonesia, adalah salah satu toko yang bisa dikatakan sebagai salah satu perintisnya. Nama dari toko ini adalah Bineka. Oleh karena itu, banyak disayangkan apabila nama dari perusahaan ini tidak masuk dalam jajaran ini. Tentunya semua kesuksesan yang diraih oleh perusahaan ini tidak terlepas dari pendiri yang sekaligus menjadi muka bagi perusahaan. Dirinya berhasil membangun citra perusahaannya menjadi sangat positif, dan ini merupakan hasil dari kerja kerasnya dalam mempromosikan hal perusahaan ini. Last but not least nih, William Tanuwijaya. Tokopedia menjadi salah satu perusahaan startup yang layanan utamanya adalah kemudahan dalam berbelanja, buatan anak bangsa paling sukses. Kesuksesan ini ditandai dengan berhasil menjadinya Tokopedia sebagai salah satu perusahaan unicorn di Indonesia. Dan artinya perusahaan ini memiliki valuasi lebih dari 1 miliar. Tokopedia juga berhasil mendapatkan gelar Best Company in Consumer Industry dari Indonesia Digital Economy Award pada tahun 2016. Yang ketiga ada sejarah dan perkembangan digital marketing. Digital marketing atau pemasaran digital adalah metode pemasaran produk atau layanan secara online dengan memanfaatkan medium digital dan elektronik. Jadi perusahaan menggunakan medium tersebut untuk menarik pelanggan dan menaikkan target penjualan. Peluang yang tersedia dari perkembangan digital marketing menjadi tidak terbatas. Semua jenis usaha bisa dilakukannya, sehingga tidak ada perusahaan yang ingin melewatkan kesempatan untuk mendorong pertumbuhan bisnis. Banyak ahli yang menyebut digital marketing akan menggantikan metode pemasaran konvensional karena ketersediaan internet yang semakin baik. Adapun sejarah digital marketing, dalam sejarah digital marketing, awalnya perusahaan melakukan metode pemasaran dengan menyebarkan iklan melalui pakan reklame, media cetak, radio, dan televisi. Internet dan web memungkinkan manusia menerima informasi dengan lebih mudah, tetapi tidak ada variasi informasi yang tersedia. Lalu beberapa perusahaan mulai beradaptasi dengan hati-hati menggunakan platform digital sebagai medium pemasaran. Nah, adapun perkembangan digital marketing nih. Berikut ini
adalah garis waktu yang menandai era digital hingga sekarang. Telah berkembang sangat pesat pada tahun 90-an. Pada tahun 1993, spanduk digital pertama yang dapat mengarah langsung pada link mulai tersedia. Pada saat itu, majalah Hotwire membeli spanduk itu untuk meningkatkan jumlah pelanggan. Era transisi mulai terjadi. Yahoo menjadi sangat populer dan mendorong para pembisnis untuk mempertimbangkan pemasaran digital. Selanjutnya pada tahun 1994 hingga 1997, Lou Matuli menemukan cookie paket pada data kecil yang dapat melacak aktivitas manusia saat menelusuri di situs web. Pencarian baru bermunculan seperti Google, Looksmart, hingga Hotbot. Hingga pada tahun 2012, pemasaran media sosial naik hingga lebih dari 60% dan Google mengumumkan bahwa layanan AdSense dapat terhubung melalui YouTube dan media sosial lainnya. Yang terakhir dari tahun 2014 nih hingga sekarang, pengguna smartphone bertambah dan daya beli melalui layanan online meningkat pesat. Iklan hampir ada pada semua platform online. Pemasaran konten menjadi sangat aktif dan menandai tren pemasaran hingga sekarang. Bab 4 ada digital marketing di Indonesia. Digital marketing di Indonesia telah mengalami banyak perubahan sejak pertama kali diperkenalkan. Sejak awal, digital marketing telah menjadi cara yang efektif untuk mempromosikan produk dan jasa secara online. Digital marketing telah menjadi salah satu aspek penting dari strategi pemasaran modern. Tren dan perkembangan digital marketing Indonesia. Tren marketing saat ini masih teruslah berkembang seiring semakin canggihnya teknologi dan juga dunia internet. Perkembangan digital marketing di Indonesia pun semakin berkembang cepat. Orang-orang mulai berlatih dari yang tadinya memanfaatkan marketing secara konvensional hingga akhirnya melebarkan sayapnya ke dunia digital. Adapun manfaat penggunaan digital marketing, yaitu marketing merupakan faktor penting yang menentukan perkembangan bisnis. Saat bisnis apapun membutuhkan marketing demi menjangkau pasar dan meningkatkan konversi yang diinginkan. Sayangnya cara marketing saat ini perlu diterapkan harus pula disesuaikan dengan tren dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Itu sebabnya pebisnis dalam bidang apapun mesti menerapkan dan memahami dengan baik berbagai trik marketing, terutama memahami dengan baik cara-cara marketing berbasis teknologi dan mendapatkan manfaat digital marketing. Adapun manfaat penggunaan digital marketing. Manfaat penerapan digital marketing untuk bisnis itu bisa menghemat biaya marketing produk. Tuh yang pertama. Yang kedua, jangkauan pasar yang lebih luas dan tepat sasaran. Yang ketiga, dapat meningkatkan penjualan. Yang keempat, menjaga komunikasi di antara penjual dan pelanggan. Dan yang kelima itu menjadi analisis digital secara cepat dan tepat. Adapun dimensi digital marketing itu ada dari website, optimasi mesin pencari, BPC, advertising, pemasaran afiliasi dan kemitraan strategis, online PR, media sosial, email pemasaran, dan hubungan konsumen. Nah, selanjutnya ada indikator digital marketing. Untuk pemasaran digital dalam bentuk periklanan berbasis website, optimasi mesin pencari atau SEO, periklanan berbasis klik, pencarian berbayar, PPC advertising, pemasaran afiliasi dan kemitraan strategis, affiliate marketing and strategi, partnership, hubungan masyarakat online atau online PR, email marketing belum dilakukan oleh Hore Coffee dalam mengkomunikasikan penjualan kopi yang dikelolanya. Maka dari itu yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah beberapa indikator digital marketing berikut ini. Yang itu yang pertama ada media sosial, yang kedua ada hubungan konsumen dan hubungan masyarakat online. Berikut ini adalah 10 jenis strategi pemasaran digital marketing yang efektif, yaitu 1. Strategi digital marketing menggunakan cold marketing, yang kedua strategi pemasaran digital lewat online marketing, yang ketiga gunakan close range marketing, yang keempat menggunakan call to action marketing, yang kelima dengan cara memaksimalkan strategi email marketing, yang keenam memanfaatkan teknologi augmented reality marketing, yang ketujuh menggunakan strategi inbound marketing,
Yang kedelapan, strategi pemasaran di era digital dengan memanfaatkan konten marketing. Yang kesembilan, ada memanfaatkan yang namanya search engine marketing. Yang kesepuluh, ada strategi pemasaran digital dengan sosial media marketing. Selanjutnya ada sosial digital marketing. Strategi ini juga bisa digunakan untuk mengetahui strategi promosi kompetitor hingga mengetahui respon pelanggan terhadap produk yang dikeluarkan. Yaitu dengan cara satu, strategi sosial media marketing. Dalam sosial media marketing strategi ada beberapa hal yang harus dilakukan agar bisa maksimal. Yaitu seperti perlu melakukan riset terlebih dahulu sebelum memulai, dan jangan lupa lakukan audit evaluasi media sosial. Yang kedua, tetapkan matriks atau ukuran kesuksesan yang ingin diraih dalam pemasaran. Yang ketiga, ada perlu terlebih dahulu mempelajari selera target pasar yang ingin dimasuki dan banyak sekali lainnya. Yang kedua, ada platform media sosial populer. Platform media sosial saat ini ada banyak platform media sosial. Dalam menjangkau pemasaran harus dilihat dan dimengerti di mana target pasar berada, atau di sosial media apa target pasar tersebut berada. Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Snapchat, Twitter, WhatsApp, TikTok, hingga Reddit menjadi beberapa media sosial yang banyak digunakan saat ini. Pemilihan media sosial yang tepat akan sangat menentukan berhasil tidaknya sosial media marketing, karena setiap media sosial punya pasar dan penggunaan yang berbeda. Bahkan untuk reporting dan monitoring progres kita bisa memanfaatkan aplikasi omnichannel yang dapat menyatukan semua platform sosial media. Adapun manfaat sosial media marketing itu untuk membuat reputasi diri lebih baik dengan selalu menerima dengan baik pertanyaan, feedback, dan keluhan pelanggan. Adapun tujuan sosial media marketing itu agar pemasaran dalam bentuk ini bisa meningkatkan penjualan secara signifikan, lalu membangun minat pelanggan terhadap suatu produk sekaligus membangun kesadaran merek dengan konten yang terus-menerus. Lalu selanjutnya ada social media ads atau ADS. Social media advertising adalah bagian dari sosial media marketing. Sesuai dengan namanya, strategi ini termasuk ke dalam strategi iklan online. Tak bisa dipungkiri pula bahwa pemasaran melalui media sosial banyak digunakan oleh pebisnis digital saat ini. Sosial media advertising memungkinkan untuk mendapat pelanggan baru dari penayangan iklan online berbayar. Manfaat sosial media advertising itu mudah mengontrol iklan, lalu format iklan yang inovatif dan tidak membosankan, dan jangkauan yang lebih luas dan konversi yang lebih besar. Hasil iklan yang dapat dipantau real time dan platform sosial media advertising. Yang terakhir ada email marketing. Email marketing ini mudah untuk diukur, segmentasi yang bisa disesuaikan, memperkuat hubungan loyalitas dan kepercayaan, mudah digunakan, tingkat kesadaran merek dan diingat oleh pelanggan. Lalu untuk menjalankan sosial media advertising, pahami kampanye. Di kampanye ini ada seperti brand awareness-nya, atau pelajari target atau buyer persona Anda, materi iklan yang menarik, memilih platform sosial media advertising yang tepat, hitung anggaran, dan lakukan analisis dengan hasil iklan. Selanjutnya bab 7, internet marketing. Ciri-ciri internet marketing nih, tipe promosi lebih fleksibel dan terpancar, misalnya lewat artikel, update blog, status media sosial, tweet, dan semacamnya. Yang kedua, ruang lingkup promosi lebih luas, ditujukan untuk siapa saja dan di mana saja. Yang ketiga, komunikasi dengan konsumen lebih responsif dan terbuka, terlihat dari banyaknya e-commerce yang menyediakan layanan pelangganan 24 jam. Yang terakhir, komunikasi banyak arah, baik penjual maupun pembeli sama-sama aktif mendiskusikan produk. Selanjutnya, manfaat internet marketing itu sebagai strategi yang efektif dalam mempromosikan barang atau jasa dan dapat menghemat biaya produksi, artinya tidak perlu mencetak brosur atau membayar seorang yang menawarkan produk. Yang ketiga, itu menjadi penghubung yang efektif bagi penjual dan pembeli karena tidak mengenal jarak. Yang keempat, dapat menjaga target pasar yang lebih luas. Yang kelima, transaksinya sangat mudah dilakukan, bahkan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Yang keenam, dapat meningkatkan keuntungan karena jumlah pengguna internet begitu banyak dan tersebar di berbagai penjuru. Yang terakhir, banyak pilihan pemasarannya, mulai dari media sosial, blog, melalui marketplace, dan lainnya. Selanjutnya ada komponen internet marketing, yaitu ada proses yang membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan online. Selanjutnya ada pertukaran, kemudian ada pemenuhan kepuasan kebutuhan kedua belah pihak. Selanjutnya bab 8, yaitu jenis-jenis internet marketing, yaitu ada iklan atau advertising merupakan suatu bentuk promosi yang ditampilkan di suatu situs
oleh pihak ketiga atau blog supaya lalu lintas mengarah pada situs web perusahaan. Dengan menjalankan pemasangan iklan ini secara langsung akan dapat membuat produksi perusahaan menjadi meningkat. Yang kedua adalah Search Engine Marketing atau SEM. Merupakan jenis pemasaran ini merupakan suatu upaya mempromosikan website dengan meningkatkan visibilitas dalam halaman hasil. Mesin pencarian atau search layaknya Google, Bing, Yahoo, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah Search Engine Optimization atau SEO, merupakan sebuah proses menaikkan visibilitas situs web atau halaman web pada mesin pencari. Yang keempat, sosial media marketing merupakan jenis pemasaran yang dijalankan dengan menggunakan sebuah sosial media dengan memanfaatkan lalu lintasnya seperti memakai Facebook, Instagram, ataupun Twitter, dan juga media sosial lainnya. Yang kelima ada email marketing, merupakan jenis pemasaran. Dengan cara ini juga dijalankan dengan email dan melibatkan langsung pemasaran pesan dengan mengirimkan pesan melalui surat elektronik. Yang keenam ada blog marketing, merupakan sebuah situs blog pada perusahaan yang digunakan untuk promosi. Yang ketujuh referral marketing, merupakan suatu cara yang digunakan untuk mempromosikan produk atau layanan kepada konsumen baru melalui referensi. Metode ini biasa terjadi dari mulut ke mulut. Yang kedelapan ada inbound marketing, merupakan jenis pemasaran inbound ini juga dengan memanfaatkan pelanggan untuk membuat dan berbagi. Yang kesembilan ada viral marketing, merupakan cara pemasaran yang prinsipnya sama saja dengan word of mouth dalam bentuk pesan elektronik yang disebarkan dari seseorang kepada orang-orang yang dikenalnya dengan berkelanjutan. Orang-orang yang dikenalnya dengan berkelanjutan. Yang ke-10 ada dropship atau reseller, merupakan orang yang memperjualkan lagi sebuah produk atau jasa dari orang lain hanya dengan katalog atau gambar saja, tidak mempunyai barang yang dijual tersebut. Yang terakhir ada afiliasi, merupakan sebuah program pada sebuah perusahaan penyedia suatu jasa atau produk, di mana pembeli yang dilakukan pada konsumen tidak langsung menuju ke pihak utama, tetapi pada para pihak yang terdaftar sebagai afiliasi marketing. Adapun kekurangan internet marketing, yaitu beberapa kekurangan internet marketing diantaranya yakni 1. Biaya awal pembuatan situs, perangkat lunak, hardware, dan biaya pemeliharaan cukup mahal. Yang kedua, perlu keahlian khusus di bidang pembuatan iklan. Yang ketiga itu membutuhkan waktu yang lama untuk sukses. Yang keempat, banyak terjadi penipuan. Yang kelima, tidak adanya komunikasi dan transaksi secara langsung antara penjual dan pembeli, sehingga menghambat prospek dalam membangun hubungan yang memainkan peranan penting dalam penjualan. Konstan dan publisitas mulut atau word of mouth. Masuk ke bab 9, yaitu bisnis startup digital. Adapun kesalahan bisnis startup yang harus dihindari dengan cara memvalidasi ide, membuat rencana bisnis, melakukan riset sebagai cara penting membangun bisnis startup. Pastikan Anda mengikuti semua langkah hukum, cari relasi yang tepat sebagai cara membangun bisnis startup sukses, memilih lokasi bisnis, memiliki wawasan tentang teknologi, orisinil, selalu konsisten, dan memperluas bisnis. Nah, adapun kesalahan dalam membangun bisnis startup yang harus dihindari yaitu tidak memiliki perencanaan yang matang. Yang kedua, tidak memiliki tujuan yang smart. Yang ketiga, kurang percaya diri terhadap produk. Lalu minim budget buat marketing. Lalu ada kurang memahami pasar dan pengeluaran yang tidak sesuai. Lalu selanjutnya, kelola keuangan bisnis startup dengan bantuan software. Dalam menjalankan bisnis startup, ada juga perlu membuat keputusan yang baik dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi untuk memperluas pengetahuan. Mengatur keuangan jika merupakan hal penting yang perlu Anda lakukan dalam merintis startup, mulai dari laporan keuangan hingga invoice, dan kini Anda dapat membuat laporan keuangan dengan software akuntansi. Jurnal adalah software akuntansi online yang dapat Anda gunakan untuk membuat laporan keuangan dengan mudah, cepat, dan aman, di mana data yang disajikan secara real time. Keunggulan lain dari jurnal adalah fitur perhitungan stok barang, pembuatan faktur, hingga penyimpan bukti transaksi yang dapat memudahkan bisnis. Oke, di bab 10 ada mobile marketing. Pengertian dari mobile marketing sendiri adalah strategi pemasaran digital multisaluran yang ditujukan untuk menjangkau target audiens di smartphone, tablet, dan perangkat seluler melalui situs web, email, SMS, dan pesan singkat aplikasi lainnya seperti WhatsApp. Adapun jenis-jenis mobile marketing yaitu app-based marketing dan in-game mobile marketing.
Lalu ada sistem mobile marketing, yaitu memiliki situs web yang responsif, memanfaatkan fitur untuk perangkat seluler, membuat konten yang disesuaikan untuk layar kecil, gunakan call to action, mengoptimalkan email untuk smartphone, dan membangun kepercayaan pengguna. Lalu di bab 11 ada digital marketing dalam mobile, yaitu yang pertama itu ada mobile advertising marketing. Mobile advertising adalah segala bentuk iklan yang mana iklan tersebut ditampilkan melalui handphone ataupun tablet. Yang kedua ada mobile direct marketing. Direct marketing adalah jasa promosi yang menawarkan transfer informasi tentang produk layanan atau perusahaan secara langsung kepada customer. Yaitu selanjutnya ada mobile sales promotion marketing. Secara sederhana, sales promotion marketing adalah salah satu dari banyaknya jenis marketing yang digunakan oleh para pelaku bisnis untuk mempromosikan atau mengenalkan produk mereka kepada target konsumen. Yang terakhir ada mobile permission marketing, yaitu nama sebuah konsep marketing yang pertama kali muncul tahun 1999. Hal yang dikirim pada pelanggan bisa promosi, penawaran, pengumuman, dan lain-lain. Jadi seseorang diberi kebebasan untuk memilih. Di bab 10 itu ada bawahan pemasaran. Bawahan pemasaran itu meliputi produk, harga, promosi, distribusi, proses, personel, dan physical evidence atau bukti fisik. Bab 13 ada digital marketing channel. Di digital marketing channel ini ada beberapa manfaat yang dapat kita miliki, yaitu pengeluaran biaya lebih sedikit, meningkatkan jangkauan pelanggan, efektif meningkatkan eksistensi brand, sistem pemasaran yang mudah dan cepat, memudahkan pengelolaan pemasaran, memberikan layanan tanpa batas dan penghasilan yang tinggi. Selanjutnya bab 14 ada digital marketing inovasi. Ini ada 5 poin. Yang pertama ada artificial intelligence. Saat ini teknologi AI sudah menjadi segmentasi paling besar dalam hal menentukan calon pelanggan yang tepat, mulai yang retargeting, push notification, click tracking, dan lainnya. Kombinasi teknologi AI yang tepat bisa membantu bisnis memasarkan produk mereka. Yang kedua ada chatbot. Media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram saat ini sudah dimanfaatkan sebagai brand untuk menciptakan relasi yang lebih personal dengan pelanggan, namun cara tersebut dinilai kurang efektif. Yang ketiga ada omnichannel. Berbagai pilihan channel, mulai dari media sosial, pencarian secara online, memanfaatkan mesin pencari, hingga berkunjung langsung ke offline store menjadi opsi bagi konsumen mengakses layanan sebuah perusahaan. Yang keempat ada video. Dengan memanfaatkan platform seperti YouTube atau Facebook Live hingga video tools media sosial seperti Instagram dan TikTok, kegiatan pemasaran memanfaatkan video bisa sangat efektif. Dan yang terakhir ada augmented reality dan virtual reality. Meskipun belum terlalu masif pemanfaatannya, augmented reality dan visual reality terbukti mampu menciptakan positioning dengan efektif ke target pengguna. Di bab 15 ada copywriting digital marketing. Kemampuan seorang dalam copywriting sangat penting dalam dunia digital marketing. Memang copywriting dan digital marketing adalah konsep yang berbeda, namun kedua hal tersebut sangat berkesinambungan. Copywriting penting dalam digital marketing sebagai berikut. 1. Menaikkan ranking atau brand produk di search engine. Copywriting mempunyai kelebihan dalam digital marketing. Anda bisa menciptakan tulisan berkualitas dan bermutu tanpa disadari. Tulisan yang berkualitas dan bermutu tanpa disadari memiliki pengaruh terhadap ranking brand atau produk di mesin pencarian. Sederhananya website. Situasi seperti ini memiliki berkaitan dengan SEO. Biar tidak bingung, Anda bisa mengetahui cara kerja SEO dan memenangkannya. Ketika berhasil menduduki posisi ranking brand atau produk tertinggi di mesin pencarian, para target pasar akan lebih mudah mencari Anda dan berpotensi melakukan pembelian. Lalu membuat model marketing yang pengemasannya unik. Copywriting mampu menonjolkan brand atau produk atas ciri mereka ataupun fitur utama. Biasanya dalam copywriting terdapat selipan slogan ataupun tagline untuk menarik perhatian. Sebenarnya konten-konten copywriting mampu menarik atensi dari audiens apabila diterapkan secara benar oleh pembuatnya. Maka dari itu kombinasikan copywriting dan digital marketing. Dengan begini, kondisi produk ini dijual agar mudah dikenal oleh para konsumen hingga waktu mendatang. Dan yang terakhir adalah meningkatkan interaksi pengguna. Adanya copywriting dalam digital marketing, konten atau brand produk yang
disajikan jauh lebih informatif serta relevan terhadap kehidupan sehari-hari. Untuk aspek ini, copywriting mampu memberikan peningkatan interaksi dengan pengguna. Bisa dikatakan sebagai calon konsumen atau mangsa pasar. Para audiens ada keinginan untuk berinteraksi pada konten yang menarik. Contoh sederhananya, mereka ingin DM atau memberikan komentar.